ya. Untuk share screen atau di handle ini untuk presentasi kelompok 78. Kalau boleh tahu, kelompok 7 ini tentang apa? Halo? Suara saya masih tidak terdengar? Sudah terdengar, Bu? Terdengar, Ibu. Oke. Tentang mual muntah. Untuk mual muntah, evidence base-nya tentang apa Mbak untuk menangani mual muntahnya? Oke. Jurnalnya tentang mual muntah ibu hamil trimester 1, Bu. Nah, ini yang paliatif apa yang maternitas ini? Ini yang masih Paliatif paliatif. ya? Ya. Iya. Oke. Terus letak paliatifnya di mana ya? Bukan paliatif itu penyakit-penyakit yang terminal ya? Oke, dilanjut dulu. Ini penata laksanaan untuk hiperemesis gravidarumnya melakukan perlakuan apa? Oke, lanjut, Mas. Nah, oke. Terus, evidence base-nya di mananya ini? Lanjut. Slide selanjutnya. Lanjut. Kok saya menangkap ini hanya penelitian deskriptif ya? Jadi kayak menggambarkan tentang kejadian hiperemesis pada ibu hamil saja. Ini juga tindakan-tindakan mandirinya menggunakan kayu putih, itu kan tindakan-tindakan mandiri yang dilakukan ibu ya. Apa dia dukungan yang diterima individunya apa? Kesiapan mengantar ke tempat periksa, memberikan nasihat, keluhan, menyiapkan skala. Nah, yang petugas kesehatannya apa untuk menangani mual muntah? Jadi sebenarnya sudah dibahas sama Bu Suci tadi ya, yang namanya evidence based practice, berarti ada suatu metodologi terbaru yang dilakukan untuk mengatasi mual muntah pada penyakit paliatif.
Misalnya kayak tadi kan penerapan banyak sekali sebenarnya apa ya tindakan non farmakologis yang bisa dilakukan kayak tadi kan Benson untuk mengatasi kecemasan pada pasien yang akan HD ya. Nah di sini kalau menangani mual muntah itu banyak, misalnya akupresur titik G5, P5 ya. Kemudian ada misalnya relaksasi yang lain juga mual muntah ya, itu banyak. Kemudian menggunakan aromaterapi juga bisa. Nah, evidence base yang mana yang kalian akan terapkan itu yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam presentasi EBP ini. Jadi tadi kan sebenarnya sudah dibahas Bu Suci. Kalau eksperimen, kuasi eksperimen dengan true eksperimen bukan saja berbeda ya. Pemilihan jenis sampel, jumlah sampel. Nah, ini sampelnya apa? Kemudian perlakuannya mana? Kayaknya belum ada ya. Mungkin ada klarifikasi dari kelompok 7 tentang penelitiannya. Mok saya salah. Silahkan dijawab dulu yang mewakili kelompok 7. Halo? Kelompok 7 bisa mewakili kelompok untuk klarifikasi tentang jurnal EBP-nya. Ini kayaknya belum tepat ya, karena kan masih deskriptif ya. Belum ada misalnya jenis perlakuannya seperti apa, kelompok kontrol, kelompok eksperimennya seperti apa, berapa lama diterapkan, nggak ada. Mas Farid dengar suara saya atau Mas Tegar? Dengar, Bu. Masih, Bu. Masih terdengar. Ibu, Kelompok 7, ya silahkan. ya Bu, untuk isinya ya emang kurang, masih banyak yang kurangnya Bu. Kalau jadi dari judulnya juga masih salah Mbak. Maksudnya pemilihan jurnalnya juga ini bukan evidence based, ini tidak tepat untuk dijadikan tolak ukur kalian terapkan di praktis, layanan praktis, karena ini memotret faktor-faktor yang mempengaruhi mual muntah saja. Jadi mungkin sama seperti kelompok 5 tadi, ini belum tepat. Diperbaiki ya. Iya Bu. Oke, sudah, saya tidak perlu panjang lebar, tapi kayaknya sudah paham seperti yang dijelaskan Bu Suci tadi kan ya? Ya, oke. Langsung ke kelompok 7 saja Mas Farid. Oh, oke. Oh, ini kelompok 7, yang kelompok 8 berarti sekarang. Jadi memang untuk penerapan evidence base itu tidak gampang ya. Mencari jurnalnya biasanya kalian harus cari, kalau di jurnal-jurnal itu kalian bisa cari kan, kalian pakai metode analisa jurnalnya pakai PICO ya. Nah, itu kan populasinya apa, intervensi. Nah, intervensinya itu apa? Ini yang perlu dijawab. Nah, ini apa? Penanganan masalah luka. Jurnal aslinya
Masalah luka apa? Tentang kronik wound care. Ya, tolong dijelaskan dulu Mbak. Ini wound care-nya ada judul jurnal aslinya nggak Mbak? Enggak, Bu. Hah? Ya, kalian yang di ini kan apanya? Yang ditelaah apanya? Oke, kita lihat. Jadi kalau namanya jurnal FEBP itu kalian cari dulu, sama seperti kritisi jurnal di maternitas. Kalian ambil jurnalnya ditampilkan, ini penelitiannya siapa, tahun berapa, kemudian menangani tentang apa, mengatasi apa gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi kemudian kalau ada misalnya kuesioner, ada perlakuan SOP, ada SOP untuk perlakuannya, ini seperti apa, kemudian perlakuannya berapa lama, dilakukan pada siapa, kelemahannya apa, dari segi metodologi bisa diaplikasikan atau tidak, seperti itu Mbak. Kalau ini lanjut Mas Tegar. Slide selanjutnya. Lanjut. Lanjut. Nah, ini sumber ini kalian dapatkan dari mana? Kalau tidak dari jurnal. Ngambil dari makalah, Bu. Makalahnya judulnya apa? Chronic wound care. Nah, makalah itu boleh ditampilkan nggak makalahnya? Seperti apa? Boleh, Bu. Makalah aslinya ya. Maksudnya apakah itu literatur review? Jadi misalnya kalian ngambil dari literatur review boleh misalnya. Jadi ada peneliti yang mereview beberapa literatur, tapi literatur yang diteliti pun dari hasil-hasil penelitian, bukan makalah. Nah, kalau makalah ini kan yang kalian tampilkan ini adalah proses penyembuhan luka atau perawatan luka pada luka tertentu lah. Kalau palliative care, kira-kira pada luka kronis itu luka apa ya, Mbak? Kalau yang tadi HD kan jelas dia penyakit gagal ginjal, itu kan memang penyakit yang kronis dan terminal ya. Ya harus tergantung dengan alat hemodialisis dan lain sebagainya. Tuh, ini bukan penelitian, Mbak. Ini kayak kalian membuat makalah wound care kayak gitu saja ya. Ini juga mahasiswa yang menulis. Waduh, ini belum benar sama sekali ya, dua kelompok ini ya. Sebaiknya gimana ya? Jadi kalau saya memang mengalami kesulitan dengan kelas B ini. Pertama, komunikasinya itu kurang. Jadi jika ada tugas-tugas seperti itu, klarifikasi dengan dosen maksudnya seperti apa itu nggak ada. Jadi kami menganggapnya karena tidak ada yang bertanya, ya sudah berarti sudah paham gitu ya. Karena tolak ukurnya kelas sebelah itu kemarin lancar-lancar saja gitu ya. Lah ini ketika mengerjakan tugas diam-diam saja, pelaksanaannya juga tidak ada pertanyaan, begitu eksekusi tidak tepat. Kalau saya jadi dosen yang lain mungkin disuruh ngulang berkali-kali gitu ya, tapi kan itu juga memakan waktu ya.
Mau gimana ini dua kelompok salah semua ini? Saya melihat malah kelompok 6 tadi bagus tuh. Walaupun apa ya, cara membahasnya masih mendasar ya, masih permukaan saja, tapi lumayan paham apa yang dicari. Lainnya ini sama sekali kelompok 7 dan 8 ini belum pas. Terus kira-kira saya harus menilai seperti apa ya? Ada yang bisa membantu saya yang bisa membantu Ibu untuk solusi dari nilai kalian. Apakah mau dinilai apa adanya seperti ini? Atau mau direvisi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik? Direvisi, Bu. Tapi mungkin direvisi nanti ini ya, karena waktunya, kalau masih ada waktu sih saya nggak apa-apa ada pertemuan lagi untuk penguatan gitu ya. Tapi karena sudah tidak ada waktu, nanti ada kantong tugasnya kan di sana. Saya perpanjang buatkan kantong tugasnya, kemudian nanti diupload lagi gitu ya, tapi sudah versi benar. Yang pertama yang harus direvisi adalah ini mata kuliah palliative care. Jadi pilihlah materi-materi yang kalian itu memilih penyakit yang satu terminal, kemudian menjelang ajal gitu-gitu ya, perlu penanganan yang komprehensif dari berbagai pihak terkait dengan keluarga dan pasien. Jadi misalnya pada DM, kalau luka misalnya pada gangren boleh, kalau luka apalagi ya, BSD kayak gitu-gitu ya, boleh. Kalau yang tadi mual muntah berarti misalnya mual muntah pada penyakit-penyakit terminal. Apa misalnya? Penyakit terminal yang menyebabkan mual muntah itu apa? Halo, kelompok 7, Anda punya solusi? Penyakit terminal apa yang mungkin karena penyakitnya atau karena terapinya dia menyebabkan mual muntah? Kelompok 7? Halo? Ini yang lain masih ada di tempat ya? Atau saya ditinggal pergi semua ini? Halo? Masih ada, Bu. Oke, Mas Farid. Ya, sudah lemes ya? Sudah mau UAS ya? Sudah kebelet UAS? Saya kasih masukan, tidak semuanya selalu dari saya. Saya bisa aja ngarahkan kalian misalnya pada pasien dengan CA misalnya. CA itu kan dia ada kemoterapi ya. Ada kemoterapi untuk membatasi penyebaran perkembangan CA-nya. Makanya dia di kemo. Nah, di dalam kemo itu dia ada fase mual muntah di situ. Nah, itu bisa ditangani. Bagaimana penanganan mual muntah pada pasien yang CA? CA apa saja? CA nasofaring, CA cervix, CA mamai, CA yang lain juga misalnya. CA otak, meningitis, dan lain sebagainya misalnya. Thalassemia, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Jadi pilihlah tema-tema pada kasus paliatif yang menjelang ajal. Yang pas kayaknya tuh penyembuhannya tuh udah sangat susah gitu, makanya butuh penanganan yang komprehensif non farmakologisnya. Nah, dari situ bisa difahami. Paham, Ibu. Nah, nanti di intervensinya tuh juga banyak di situ, misalnya untuk mual muntah kita ini kan saja fokus ke yang kalian sudah tertarik di situ ya, jadi nanti nggak kemana-mana fokusnya. Mual muntah tadi seperti yang saya jelaskan, misalnya menggunakan acupressure, apa titik P5 tadi, kemudian menggunakan aromaterapi atau menggunakan apa, cari saja di situ. Kalau misalnya di jurnal internasional ya, misalnya EBSCO atau PubMed ya, NCBI gitu, cari aja mual muntah itu bahasanya nausea and vomiting, nausea and vomit in cancer stage 3. Cancer apa? CA cervix misalnya, cancer cervix cancer. Apa di situ nanti intervensinya, acupressure P5 atau apa, itu kan hanya contoh ya. Nah, nanti baru di situ
ada ininya kan, filternya 5 tahun terakhir, kemudian ada free full text. Nah, nanti yang 5 tahun terakhir itu dibuka, itu akan muncul penanganan mual muntah pada CA cervix misalnya, kemoterapi CA cervix. Kemoterapinya ya, penekanannya pada kemoterapinya. Nah, itu pilih yang menurut kalian bagus. Berapa jurnal di situ, jadi jangan hanya satu. Ada P5, ada apalagi bahkan mungkin bensen juga bisa dilakukan di situ. Aromaterapi apa-apa. Nah, pilih yang kalian bisa terapkan. Jadi dilihat dulu respondennya berapa dan bagaimana. Nanti sehingga ketika mengkritisi itu menjadikan inspirasi bagi kalian ketika akan menerapkan itu di skripsi kalian. Itu ya. Bisa dipahami? Cara mengkritisinya nanti sama seperti yang dicontohkan Bu Suci tadi. Dijelaskan dulu penelitiannya, punya siapa, tahun berapa, pada apa, karakteristik respondennya seperti apa, caranya seperti apa, baru kalian kritisi. Itu ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 78? Halo? Saya minta, coba saya mau lihat berapa sih sebenarnya yang masih join di grup ini, di Zoom ini. Share screen-nya tolong ditutup, saya ingin melihat semua menyalakan video coba. Share Saya mau screen-nya udah screen. ditutup, Bu. Udah. Oke, berarti saya lihat dari itu ya. Oke. Nah, itu masih ada loh. Insya Allah masih semangat ya, walaupun jadi kesalahan itu dipergunakan untuk memperbaiki diri. Jadi kalaupun misalnya kemarin saya dengar kelas ini juga sudah ini ya, ada dosen yang sudah beberapa kali melakukan sesi Zoom terus ngulang-ngulang terus gitu ya. Buktikan bahwa kalian itu sebenarnya mampu. Kalau saya offline, kelas ini bagus loh. Cuma memang menonjol pada personal. Kelemahan kelas ini itu adalah benar apa enggak? Nanti saya tolong kritisi juga kalau penilaian saya salah. Kelas ini itu tergantung pada beberapa person, tidak merata. Jadi kalau yang aktif itu saja, ketika diserahkan kepada yang lainnya mungkin mengandalkan yang sudah aktif. Akhirnya begitu dibagi kelompok-kelompok kecil, limbung lah. Ya enggak? Ya, Ibu. Ya, tolong diperbaiki ya kelas ini ya. Ke depan kalau sudah skripsi itu letaknya di individu loh. Keberhasilan skripsi kalian tuh nggak bisa mengandalkan orang lain lagi. Ya, oke. Kita tutup ya. Kita tutup untuk sesi palliative care pada hari ini. Mas Farid sudah selesai merekod kan tadi ya? Nanti saya tolong dikasih link recordnya, atau kalau sudah di YouTube kan nanti saya kasih link YouTube-nya saja untuk saya unggah di Salsa. Kita tutup link ini, kemudian nanti dibuka lagi link ini untuk pertemuan mater gitu ya. Ibu. Terima kasih, saya izin live dulu. Semoga nanti di mater lebih semangat lagi setelah ini. Boleh break dulu 5 menit untuk minum.